Perkenalkan, nama saya Dian Sri Ramadhani dengan NIM 23002012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global di bidang sosial budaya. Di era globalisasi, penerapan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya itu yang pertama, masuknya budaya asing. Budaya asing baik yang positif maupun negatif mudah masuk melalui media massa, internet, dan melalui pergaulan. Hal ini memicu akulturasi dan asimilasi yang tidak terkendali, sehingga mengerus identitas budaya lokal dan nasional. Contohnya, budaya individualisme dan materialisme barat dapat bergeser nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, lemahnya penanaman nilai Pancasila. Kurangnya pendidikan Pancasila yang komprehensif dan berkelanjutan di sekolah dan di lingkungan keluarga. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang memahami nilai-nilai Pancasila dan mudah terpengaruh budaya asing. Contohnya, minimnya kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, kurangnya keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat. Yang ketiga itu ada fenomena SARA. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menimbulkan perpecahan dan konflik. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, kampanye politik SARA, ujaran kebencian di media sosial, dan aksi kekerasan antar umat beragama. Yang keempat ada krisis moral dan karakter. Nilai-nilai dan norma serta karakter bangsa mulai memudar seperti kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Hal ini dapat memicu berbagai permasalahan sosial seperti korupsi, kriminalisasi, dan penyalahgunaan narkoba. Contohnya maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat, tawuran antar remaja, dan peredaran narkoba di kalangan pelajar. Selanjutnya, yang terakhir itu globalisasi teknologi informasi, yang mana perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, teknologi informasi dapat memberikan penyebaran informasi tentang Pancasila. Namun, di sisi lain, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk menyebarkan konten negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pornografi. Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya di era globalisasi membutuhkan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa. Dengan kesadaran dan komitmen yang kuat, diharapkan Pancasila dapat terus menjadi pemersatu bangsa dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian video presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, saya Nazla Salsabila dengan NIM 23043444 dari jurusan Akuntansi NK akan menjelaskan mengenai tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan politik. Yang pertama, lemahnya pemahaman dan penghayatan pada Pancasila. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan menghayati secara mendalam mengenai Pancasila. Hal ini menyebabkan Pancasila hanya dijadikan slogan tetapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fenomena politik praktis yang sedang berorientasi pada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Politik uang, korupsi, dan nepotisme masih marak terjadi, menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan musyawarah mufakat belum sepenuhnya tertanam dalam praktik politik. Yang ketiga, munculnya ideologi dan pemahaman lain yang bertentangan dengan Pancasila. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membuka ruang bagi masuknya ideologi dan paham lain seperti radikalisme dan liberalisme serta komunisme yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ketidaksesuaian antara aturan dan praktik politik. Seringkali terdapat kesenjangan antara aturan yang tertulis dan praktik politik yang dijalankan. Hal ini menyebabkan Pancasila kehilangan kekuatannya sebagai norma fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, perubahan global yang cepat
dapat membawa pengaruh terhadap ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Pancasila perlu diperkuat agar tetap relevan dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut. Selanjutnya ada pengaruh budaya asing. Budaya asing yang masuk melalui media dapat membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Upaya mengatasinya adalah yang pertama ada pendidikan Pancasila untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila harus ditanamkan secara mendalam agar peserta didik dapat memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Pancasila seperti korupsi, politik uang, dan radikalisme akan memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen negara dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umirun Nazif Al-Syareni dengan NIM 23086111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global di bidang ekonomi. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila yang berfokus memastikan setiap orang mendapat bagian yang adil dan masyarakat diperlakukan secara adil. Dalam era globalisasi yang sangat kompleks ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam implementasi ekonomi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Tantangan dalam implementasi ekonomi Pancasila ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang mempunyai pemikiran dan keyakinan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menyadari nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Ada beberapa tantangan di penerapan Pancasila global di bidang ekonomi ini. Yang pertama, globalisasi yang didominasi sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis mengutamakan efisiensi dan persaingan bebas untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan ekonomi Pancasila menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Perbedaan fundamental inilah yang menyebabkan penerapan ekonomi Pancasila sulit dilakukan. Yang kedua yaitu pengaruh budaya asing yang semakin merambah di Indonesia menjadi salah satu tantangan dalam implementasi ekonomi Pancasila di era globalisasi. Pengaruh dari budaya asing ini dapat mengubah cara kita berpikir dan berperilaku, sehingga semakin sulit untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial. Itu sebabnya pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan dan memastikan masyarakat untuk tidak melupakan pentingnya nilai-nilai Pancasila di tengah pengaruh budaya asing yang sangat kuat. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi dan transformasi digital juga memberikan tantangan dalam implementasi ekonomi Pancasila. Perubahan ini dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi, bekerja, dan berbisnis. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menggunakan teknologi baru agar tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam era digital saat ini. Implementasi ekonomi Pancasila di era globalisasi dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, persaingan global yang ketat, pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi, dan transformasi digital. Semuanya menjadi tantangan yang harus diatasi. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat serta diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila guna menjaga integritas ekonomi dalam kompetisi global yang semakin ketat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmi Sastika Dwi dengan NIM 23002018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan penerapan Pancasila dalam aspek kehidupan global, khususnya dalam aspek pertahanan. Dapat ditemukan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bersaing dengan ideologi lain. Pancasila harus bersaing dengan ideologi lain yang masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi. Beberapa ideologi tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau bahkan mencoba menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, kita harus waspada dan kritis terhadap ideologi-ideologi tersebut.
Yang kedua, perubahan teknologi dan informasi. Pancasila harus menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia akibat perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa perubahan tersebut mungkin membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, implementasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus memperkuat implementasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang keempat, menghadapi dampak negatif globalisasi. Di era globalisasi dapat mengubah berbagai aspek kehidupan dan nilai-nilai di dalamnya. Pancasila harus menjadi landasan yang kuat untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.